Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang kawan pajak, apa kabarnya? Mudah-mudahan kawan pajak dalam keadaan sehat selalu. Dalam kesempatan podcast KPPP Uang 4, tagline Bisa Yuk, bincang santai bersama penyuluh pajak KPPP Uang 4. Pada kesempatan kali ini, podcast kali ini kita akan membicarakan tentang PMK 72 tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tidak berwujud, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Di sebelah kanan saya ada Bapak Roni Zakaria selaku penyuluh pajak ahli media. Selamat sore Pak. Selamat sore Kang Pajak. Kita lanjut untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemudahan penghitungan penyusutan dan amortisasi, juga dengan program simplifikasi peraturan. Dalam PMK 72 ini merupakan gabungan dari peraturan yang sudah ada sebelumnya, yaitu PMK 248 tahun 2008 tentang amortisasi bidang usaha tertentu, PMK 249 tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 126 tahun 2012 tentang penyusutan bidang usaha tertentu, PMK 96 tahun 2009 tentang jenis harta berwujud selain bangunan, Kepdirjen nomor 316 tahun 2002 tentang amortisasi software, Perdirjen nomor 21 tahun 2012 tentang penetapan masa manfaat bidang usaha tertentu, Perdirjen nomor 20 tahun 2014 tentang penetapan masa manfaat, Perdirjen nomor 10 tahun 2014 tentang saat mulai penyusutan. Ditambah dengan beberapa materi penyempurnaan dan muatan baru dalam PMK 72 ini. Materi penyempurnaannya berupa penambahan jenis harta dan jenis usaha yang semula belum ada menjadi ada dalam lampiran PMK, penambahan satu bidang usaha tertentu untuk keperluan penyusutan yaitu bidang usaha ternak yang cepat panen atau menghasilkan dengan masa pemeliharaan kurang dari 1 tahun, penyesuaian pengaturan permohonan kepada KPP atau Kanwil yang semula dilakukan secara manual sekarang menjadi manual atau elektronik berdasarkan ketersediaan sistem DJP. Muatan barunya ada diatur biaya perbaikan dengan menambah masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dibebankan melalui penyusutan harta berwujud bersangkutan, perlakuan pengakuan nilai sisa buku atas harta yang mendapatkan penggantian asuransi, mekanisme permohonan penundaan pengakuan nilai sisa buku sebagai kerugian sehubungan dengan penggantian asuransi, dan mekanisme pemberitahuan kepada DJP dalam hal wajib pajak memilih menggunakan masa manfaat lebih dari 20 tahun untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022. Untuk lebih jelasnya kawan pajak, mari kita kupas tuntas PMK nomor 72 tahun 2023 ini. Baik Pak Roni, pertama-tama silakan dijelaskan ke kawan pajak tentang penyusutan harta berwujud, baik ruang lingkup penyusutannya dan ketentuan teknis pembebanan biayanya. Ya baik, kawan pajak, kita mulai dari ruang lingkupnya ya. Jadi penyusutan ini adalah biaya karena adanya pengeluaran untuk 5 aktivitas, yaitu aktivitas pembelian atau aktivitas pendirian aset ya, atau aktivitas penambahan aset, atau aktivitas untuk memperbaiki aset, atau aktivitas untuk merubah suatu aset, seperti itu. Jadi karena masa manfaat dari pengeluaran tersebut lebih dari 1 tahun, maka perlu disusutkan. Nah, juga yang harus diperhatikan adalah bahwa pengeluaran tersebut harus terkait dengan 3M, kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, kalau teknik penyusutan ini sebenarnya tidak ada perubahan ya dari yang diatur di peraturan sebelumnya, bahwa untuk aset berwujud ini digolongkan jadi 2 kelompok besar, non bangunan dan bangunan. Sementara untuk aset non bangunan ini memiliki 4 kelompok masa manfaat, 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun. Nah, masing-masing masa manfaat tersebut bisa menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Nah, contohnya untuk masa manfaat 4 tahun dengan metode garis lurus, maka tarif penyusutannya adalah 100 dibagi 4 atau 25%. Sementara untuk menghitung tarif penyusutan bila menggunakan metode saldo menurun, maka tinggal mengalihkan 2 tarif penyusutan garis lurus. Jadi untuk kelompok pertama 4 tahun ini dengan metode saldo menurun adalah 50%, seperti itu. Nah, begitu juga untuk kelompok masa manfaat berikutnya. Nah, untuk bangunan ini hanya ada 2
kelompok saja, bangunan permanen dan tidak permanen. Bangunan permanen itu masa manfaat 20 tahun. Berarti bila menggunakan metode garis lurus, maka tarifnya adalah 100 dibagi 20 tahun atau 5%. Sementara untuk bangunan non permanen ini masa manfaatnya adalah hanya 10 tahun dengan tarif penyusutan per tahun adalah 100 per 10, berarti 10%. Nah, khusus untuk bangunan memang tidak ada opsi untuk menggunakan metode saldo menurun. Nah, yang perlu diperhatikan juga oleh kawan pajak adalah bahwa tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Armi bahwa PMK 72 ini memiliki lampiran berupa daftar aset ya yang dimiliki oleh masing-masing sektor usaha, dan ini digrupkan untuk aset selain bangunan ya dengan masa manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun ya. Jadi kawan pajak ini bisa melihat dulu apakah aset perusahaan itu ada di dalam lampiran PMK ini ya. Bila tidak ada di lampiran PMK ini, maka kawan pajak harus menggunakan masa manfaat kelompok 3 yaitu 16 tahun. Baik, kita lanjut dengan bagaimana saat dimulainya penyusutan untuk bangunan, selain bangunan dan bidang usaha tertentu ini, Pak. Ya, jadi saat dimulai penyusutan ini adalah defaultnya adalah saat perolehan ya. Tapi kawan pajak bisa menunda saat dimulainya penyusutan ya apabila memang penyusutan tersebut terkait dengan aset yang masih dalam proses pengerjaan. Jadi untuk yang belum selesai proses pengerjaannya saat mulai penyusutan adalah saat bulan selesainya pengerjaan aset tersebut. Nah, yang kedua adalah aset-aset yang memang digunakan untuk 3M ya, mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, atau dengan kata lain aset ini bisa menghasilkan produk seperti itu. Nah, saat mulai penyusutan tidak harus saat perolehan, tapi bisa ditunda sampai saat aset tersebut mulai digunakan atau mulai menghasilkan. Jadi kata-kata menghasilkan di sini tidak mesti ada penjualan, jadi sudah mulai berproduksi. Nah, sementara untuk aset-aset untuk bidang usaha tertentu, ini hanya ada 2 opsi untuk saat mulainya penyusutan selain tadi saat perolehan, yaitu saat mulai produksi komersial ya, atau saat tahun pengeluaran. Nah, untuk bulan produksi komersial itu adalah untuk aset-aset bidang usaha tertentu yang memang baru menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 tahun. Sementara untuk aset-aset bidang usaha tertentu yang sudah menghasilkan meski dipelihara kurang dari 1 tahun, ini hanya bisa dimulai penyusutannya pada tahun perolehan. Kemudian kita lanjut ke tentang pemberitahuan masa manfaat untuk lebih dari 20 tahun, Pak. Bagaimana penjelasannya? Jadi defaultnya itu untuk bangunan permanen itu masa manfaatnya adalah 20 tahun. Tapi memang di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 ini ada fleksibilitas yang ditawarkan bahwa kawan pajak bisa menggunakan masa manfaat yang sebenarnya sesuai pembukaan kawan pajak sekalian ya. Jadi untuk bangunan permanen bisa disusutkan lebih dari 20 tahun ya, dengan persyaratan pertama memang bangunan permanen tersebut dibeli dan digunakan sebelum tahun 2022, sudah disusutkan dengan menggunakan masa manfaat 20 tahun ya untuk bangunan permanen, bahwa harus diajukan pemberitahuan. Jadi bukan permohonan tapi pemberitahuan. Pemberitahuan ini paling lambat disampaikan akhir tahun pajak 2022. Ini yang diatur di peraturan pemerintah nomor 55 ya tahun 2022. Tapi di PMK 72 ini ada fleksibilitas lagi bahwa pemberitahuan tersebut apabila belum sempat disampaikan bisa disampaikan paling telat 30 April 2024 seperti itu. Nah, cara penyampaian pemberitahuan adalah dengan lewat sampaikan langsung atau ke DJP online, lewat DJP online. Ya. Kemudian bisa dijelaskan tentang pembebanan biaya perbaikan, masa manfaat, dan saat mulai penyusutannya, Pak. Ya, jadi untuk biaya perbaikan ini adalah sesuatu yang baru juga ya, diatur di PMK 72 ini. Nah, biaya perbaikan ini tentunya harus dianalisa dulu apakah masa manfaatnya ini kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Bila masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, maka
tidak bisa dikapitalisasi, harus dibebankan sekaligus, dan bila manfaat perbaikan ini lebih dari 1 tahun maka bisa dikapitalisasi. Nah, dikapitalisasi ini juga ada dua kemungkinan, bahwa biaya yang dikapitalisasi tersebut itu bisa menambah masa manfaat dari aset yang diperbaiki atau tidak menambah masa manfaat dari aset yang diperbaiki. Nah, penyusutan untuk perbaikan adalah juga kurang lebih sama ya, yaitu saat dimulainya perolehan atau saat selesainya proses perbaikan tersebut terjadi, seperti itu. Baik. Tadi untuk yang biaya perbaikan ada dua tadi Bapak sebut, ada yang dikapitalisasi dan ada yang tidak dikapitalisasi. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya Pak? Ya, jadi biaya perbaikan yang tidak bisa dikapitalisasi adalah biaya perbaikan yang rutin dilakukan setiap tahun. Meskipun itu dilakukan sekali atau lebih dari 1 kali, misalnya adalah perawatan rutin dari mesin ya setiap tahun. Nah, itu tidak bisa dikapitalisasi. Nah, sementara biaya perbaikan yang bisa dikapitalisasi adalah biaya yang perbaikan yang menambah masa manfaat ekonomis ya. Ini bisa berupa peningkatan kapasitas atau peningkatan production quality atau peningkatan standar kinerja atau peningkatan masa manfaat itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya ada mesin diperbaiki, dengan perbaikan tersebut maka masa manfaatnya akan bertambah misalnya menjadi lebih lama. Kemudian kita lanjut tentang penggantian asuransi. Ini juga hal yang baru ya Pak dalam PMK 72 ini. Nah, jadi penggantian asuransi ini adalah klaim asuransi yang diperoleh oleh perusahaan karena perusahaan tersebut sudah mengasuransikan asetnya ya. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan, kecurian, kebakaran dan sebagainya ya. Ini maka perusahaan tidak akan mengalami kerugian total ya. Jadi bisa ada penggantian dari perusahaan asuransi. Nah, tentunya ini berupa aturan yang baru. Nah, ini adalah diperbolehkan mengakui kerugian ya. Mengakui kerugian karena penggantian asuransi. Yang dimaksud kerugian di sini adalah nilai sisa buku aset yang memang diasuransikan karena memang aset tersebut ini sudah misalnya musnah, hilang dan sebagainya. Tentu nilai sisa bukunya harus dibebankan sebagai kerugian, seperti itu. Nah, ini diperkenankan di PMK ini, tetapi atas penghasilan yang diterima dari klaim asuransi ini harus dibebankan sebagai penghasilan, seperti itu. Nah, begitu juga jika ada penjualan dari aset tersebut, nih misalnya mesin tersebut walaupun sudah rusak, ini ternyata masih bisa dijual ya, seperti itu, walaupun nilainya nggak seberapa, tapi hasil penjualan tersebut itu juga merupakan penghasilan ya, seperti itu. Jadi ditambahkan 3 faktor tersebut, seperti itu. Nah, yang menarik di sini bahwa pada prakteknya memang penggantian asuransi ini tidak harus terjadi di tahun terjadinya kerusakan ya, atau kehilangan atau kecurian. Karena ada proses-proses dari perusahaan asuransi, bisa saja penggantian asuransi baru dilakukan di tahun berikutnya. Nah, apabila kondisi seperti ini karena prinsip matching cost against revenue, maka pengakuan kerugian asuransi bisa ditunda. Jadi ada permohonan penundaan kerugian ya, gitu. Nah, ini ada formatnya ya, seperti itu. Harus disampaikan ke KPP. Formatnya menggunakan template yang ada di lampiran PMK 72 ini, seperti itu kan Pak. Kita lanjut ke amortisasi harta tidak berwujud, khususnya tentang ruang lingkup penyusutan dan ketentuan teknis pembebanan biayanya Pak. Ya, jadi kurang lebih sama ya ruang lingkup untuk amortisasi dengan ruang lingkup penyusutan. Yang berbeda di sini untuk amortisasi itu hanya pengeluaran ya untuk perolehan aset tidak berwujud atau pengeluaran lainnya, seperti itu. Jadi pengeluaran lainnya ini mengcover untuk jenis pengeluaran lain termasuk perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau muhibah atau goodwill, seperti itu. Dan juga ini bisa diamortisasikan bila memang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun pajak. Dan juga terkait dengan 3M, mendapatkan, menagih, dan melihara penghasilan. Nah, untuk menghitung penyusutan tersebut tekniknya kurang lebih sama ya dengan cara menghitung penyusutan untuk aset non bangunan ya, karena ada 4 masa manfaat juga dan bisa menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun ya untuk masa manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun dan 20 tahun. Demikian Pak Bajang.
Kemudian bisa dijelaskan tentang saat mulai amortisasi dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun dan amortisasi untuk software atau aplikasi, Pak. Ya, jadi saat mulai amortisasi ini sebenarnya kurang lebih sama ya dengan saat mulainya penyusutan, yaitu saat perolehan aset tidak berwujud, atau untuk bidang usaha tertentu adalah saat mulai produksi komersial. Untuk software ya memang merupakan aset tidak berwujud juga, dan ini agak sedikit berbeda untuk masa penyusutannya. Jadi aplikasi ini dibagi dua, aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum ini sepertinya terkait dengan terintegrasi dengan perangkat keras seperti itu, misalnya program Windows, nah, itu tidak bisa diamortisasikan ya, harus dibuangkan sekaligus. Sementara untuk untuk aplikasi khusus ya, seperti program-program yang memang digunakan oleh industri tertentu seperti penerbangan ya, industri rumah sakit seperti, atau perbankan seperti itu, atau angkutan itu, misalnya aplikasi check-in online seperti itu. Nah, itu bisa diamortisasikan sesuai masa manfaat kelompok 1. Kemudian kita lanjut tentang pemberitahuan amortisasi dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun, Pak. Ya, jadi sama persis ya dengan yang tadi, bahwa apabila perusahaan ingin mengamortisasikan lebih dari masa manfaat 20 tahun, ini diperbolehkan ya dengan cara mengajukan pemberitahuan ya. Pemberitahuan paling lambat akhir tahun pajak 2022 ya, akhir pajak tahun 2022. Namun karena sudah lewat dan terbit PMK ini memberikan relaksasi bahwa pemberitahuan itu bisa disampaikan paling lambat 30 April 2024. Pemberitahuan ini disampaikan bisa lewat secara langsung atau DJP online seperti itu. Ya, bagaimana tentang penyusutan dan amortisasi untuk bidang usaha tertentu, Pak? Nah, jadi untuk bidang usaha tertentu ini lain lagi kawan pajak. Jadi bidang usaha tertentu ini adalah termasuk di dalamnya sektor kehutanan, lalu ada perkebunan tanaman keras dan juga peternakan. Nah, untuk tiga sektor ini untuk sektor kehutanan dan sektor perkebunan tanaman keras ini harus disusun atau diamortisasikan sesuai masa manfaat kelompok 4 ya. Sementara untuk peternakan ya, bidang peternakan yang memang baru menghasilkan lebih dari 1 tahun, ini harus menggunakan masa manfaat kelompok 2. Namun ada penambahan seperti yang tadi disampaikan di awal oleh Bu Armiati, bahwa ada bidang usaha tertentu ternak cepat yang bisa menghasilkan kurang dari 1 tahun, ini bisa disusutkan dengan kelompok 1 atau disusutkan sekaligus. Kemudian kita masuk tentang tata cara permohonan kelompok masa manfaat penyusutan, Pak. Bagaimana cara permohonan? Nah, jadi untuk masa manfaat penyusutan ini memang harus diajukan permohonan oleh kawan pajak langsung ke Kanwil, kantor wilayah DJP setempat seperti itu. Nah, prosedurnya ya memang ada 3 opsi ya. Pertama, ini datang langsung ke kantor wilayah, atau yang kedua disampaikan lewat pos permohonannya, atau yang ketiga ini melalui laman DJP online ya, akun DJP online masing-masing. Namun saat ini memang belum tersedia fitur untuk pengajuan permohonan kelompok masa manfaat penyusutan ini ya. Jadi kawan pajak hanya punya 2 opsi saat ini, yaitu langsung ke Kanwil atau lewat pos seperti itu. Nah, setelah diterima oleh Kanwil, nanti Kanwil akan melakukan penelitian kelengkapan. Setelah diteliti sudah lengkap, akan diproses lebih lanjut penelitian substansi. Lalu setelah substansi disetujui, nanti akan terbit surat keputusan persetujuan atau persetujuan sebagian atau penolakan dari permohonan kelompok masa manfaat penyusutan tersebut. Nah, yang harus dicermati di sini yaitu pertama, bahwa surat permohonannya harus mengikuti template yang tersedia di lampiran PMK 72 ini. Nah, yang kedua, ini memang dokumen pendukungnya juga harus lengkap. Dokumen pendukung untuk permohonan kelompok masa manfaat ini adalah, yang pertama adalah spesifikasi dari produsen, yang kedua itu perkiraan umur dari penilai, yang ketiga itu keputusan apabila sudah ada pernah terbit keputusan Kanwil sebelumnya. Baik, kita masuk ke tentang tata cara permohonan saat mulainya penyusutan, Pak.
Ya, kalau tadi masa manfaat, sekarang saat mulainya penyusutan. Nah, permohonan saat mulai penyusutan ini khusus untuk aset-aset yang memang digunakan untuk 3M, untuk mendapatkan nagih dan melihara penghasilan. Ya, jadi bisa mulai disusutkan bukan saat perolehan, tapi saat aset tersebut mulai digunakan atau mulai menghasilkan. Proses alurnya kurang lebih sama ya. Eh, Kawan pajak harus menyampaikan permohonan juga sesuai dengan template yang tersedia di lampiran PMK 72 ini ya. Eh, tapi ada sedikit perbedaan, yaitu tentang dokumen pendukung yang harus dilampirkan, yaitu penjelasan terperinci. Yang kedua adalah bukti pendukung saat pengeluaran atau selesainya pengerjaan, dan yang ketiga adalah penjelasan tentang saat mulainya digunakan untuk 3M, yaitu menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan, seperti itu. Nah, setelah permohonan dan kelengkapannya lengkap, bisa disampaikan ke KPP paling lama 1 bulan setelah akhir tahun pajak ya. Dengan 3 pilihan metode, yaitu datang langsung, lewat pos, atau DJP online. Tapi saat ini DJP online-nya belum tersedia. Nah, proses di KPP juga sama, penelitian kelengkapan dan penelitian substansi. Jika memang sudah lolos semuanya, ini nanti akan ada terbit SK persetujuan dan SK penolakan atau SK persetujuan sebagian. Apabila dokumen tersebut dianggap tidak lengkap, nanti akan ada permintaan kelengkapan dan harus direspon oleh kawan pajak dalam waktu 10 hari kerja. Kemudian tata cara permohonan penundaan pengakuan kerugian asuransi, Pak. Ya, jadi permohonan yang ketiga ini adalah penundaan pengakuan kerugian ya akibat penggantian asuransi. Ya, tadi kita udah bahas di awal ya, panjang lebar. Nah, seperti halnya tadi dengan saat mulai penyusutan, bahwa permohonan penundaan pengakuan kerugian ini harus disampaikan ke KPP ya, dengan menyampaikan surat permohonan sesuai dengan contoh yang ada di lampiran P472 ini. Nah, yang menarik di sini adalah yang berbeda adalah dokumen pendukungnya. Jadi khusus untuk permohonan penundaan pengakuan kerugian ini, tentu yang dokumen terkait adalah polis asuransi ya, polis asuransi, lalu ada berita acara yang mendasari klaim asuransi tersebut, lalu ada surat keterangan dari perusahaan asuransi atau bukti pembayaran. Nah, prosesnya sama, nanti di KPP akan diteliti kelengkapan, jika lengkap akan dilanjutkan dengan penelitian substansi, jika lolos substansi akan terbit produk hukum berupa surat ketetapan, dan memang jika ada data atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi tersebut bisa terbit SK pembetulan. Kemudian bisa dijelaskan tentang tata cara pemberitahuan penyusutan atau amortisasi untuk masa manfaat lebih dari 20 tahun, Pak. Ya, untuk pemberitahuan ya, kalau pemberitahuan ini sebenarnya hanya satu arah, beda dengan permohonan yang harus ada respon dari KPP atau Kanwil. Untuk pemberitahuan ini hanya dari wajib pajak ke DJP ya, lewat 2 metode, datang langsung atau lewat DJP online. Nah, untuk DJP online ini kawan pajak bisa mengakses menu profil ya setelah login dengan akun pajak masing-masing, akun DJP online masing-masing. Lalu di menu profil itu ditambahkan akses ke fitur amortisasi dan penyusutan. Lalu setelah akses tersebut terbuka, kawan pajak buka lagi menu layanan. Di menu layanan itu cari ikon penyusutan ya, dengan menggeser ke pojok ya, tampilannya, sehingga setelah diklik itu baru bisa dimulai proses untuk pemberitahuan penundaan pengakuan kerugian akibat penggantian asuransi tersebut. Nah, ini paling lambat adalah 30 April 2024. Jadi sudah cukup jelas ya kawan pajak, kita kupas tuntas tentang PMK 72 tahun 2023 ini. Untuk selanjutnya saya dapat simpulkan bahwa dalam PMK 72 diatur tentang aturan baru yang baru ada, yaitu tentang perbaikan yang menambah masa manfaat, bisa dikapitalisasi dan ada yang tidak bisa dikapitalisasi, dan ada penggantian nilai asuransi menggunakan nilai sisa buku diakui sebagai pembayaran kerugian, kalau nilai klaim asuransinya diakui sebagai penghasilan, dan untuk aktiva yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai pembukuan wajib pajak bisa diajukan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melalui sarana langsung atau DJP online. Demikian kawan pajak podcast kita kali ini.
Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe akun media sosial KPP Pema 4, baik Twitter, IG, dan Facebook. Selamat sore kawan pajak. Selamat sore.